Pada saat berita tentang Ibu Desiree dan Bapak Hotman Sitompul mencuat, ada banyak pertanyaan yang masuk pada saya baik lewat Facebook, WhatsApp, Instagram, juga melalui YouTube. Mereka bertanya, apakah perceraian itu diperbolehkan? Kedua, apakah setelah bercerai orang boleh menikah lagi sementara pasangannya masih hidup? Sebenarnya ada 3 alasan kenapa perceraian itu diperbolehkan. Bahkan ada yang boleh menikah lagi. Tetapi seringkali hal-hal ini tidak diajarkan di gereja secara umum. Misalnya di ibadah raya dan sebagainya. Kenapa? Karena untuk menjaga. Tidak semua jemaat punya pemikiran yang dewasa. Kenapa? Karena iman anak-anak tidak tahu batasan. Seperti ada di dalam video saya tentang 3 level iman. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang perceraian ini dengan maksud supaya kita tidak saling menghakimi dan tidak ada wanita-wanita yang hidupnya teraniaya. Ada 3 alasan yang membuat seseorang boleh bercerai. Tetapi ketiga-tiganya adalah hal-hal yang sudah di luar batas dan hal-hal yang sudah tidak bisa ditolerir lagi. Yang pertama adalah penganiayaan. Apabila seorang istri dianiaya, dalam arti dianiaya ini sudah di luar batas dan tidak ada tanda-tanda pertobatan dari suaminya, maka perceraian diizinkan karena demi keselamatan si istri dan anak-anaknya. Seringkali kita mendengar ada wanita-wanita yang dianiaya, tetapi semua orang Kristen berkata, jangan pernah bercerai karena Tuhan membenci perceraian. Saudara hanya membaca ayat tidak lengkap. Mari kita baca di dalam kitab Maleakhi 2 ayat 16. Di sini dikatakan, sebab aku membenci perceraian. Dan banyak orang percaya seringkali hanya membaca ayat sepenggal ini saja tanpa menghabiskan ayat yang ada di dalamnya. Kita teruskan ayatnya. Sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan Allah Israel, juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan. Firman Tuhan semesta alam. Maka jagalah dirimu dan jangan berkhianat. Saya ulangi, di sini dikatakan sebab aku membenci perceraian. Juga, kalau kata-kata ini juga artinya Allah Israel juga membenci orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan. Jadi Allah bukan hanya membenci perceraian, tetapi Allah juga membenci orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan. Itu sebabnya Tuhan berkata di kalimat yang terakhir, maka jagalah dirimu dan jangan berkhianat. Maksudnya begini, pernikahan itu kudus. Pernikahan adalah komitmen seumur hidup karena diikat dengan perjanjian darah. Saudara bisa menyaksikan video saya tentang kenapa perjanjian Tuhan seringkali diikat dengan darah, termasuk pernikahan. Janganlah kamu berkhianat, artinya pada waktu suami istri mengikat perjanjian di hadapan Tuhan untuk mengasihi, untuk melindungi istrinya, untuk setia dalam suka maupun duka, tetapi kemudian menganiaya istrinya, artinya dia telah berkhianat dan Tuhan membenci kekerasan. Jadi hal-hal ini diizinkan untuk bercerai. Tapi ingat, kalau sudah tidak bisa ditolerir lagi, artinya sudah berkali-kali diampuni, berkali-kali dilayani pribadi, tidak ada perubahan, maka diizinkan perceraian karena untuk melindungi wanita itu dan anak-anaknya. Karena dampak dari aniaya sangat berbahaya buat wanita dan anak-anaknya. Kenapa? Karena peperangan tidak seimbang. Ini seperti membiarkan seorang wanita menjadi tawanan suaminya, dianiaya, tetapi dia tidak boleh keluar dari rumah penganiaya itu. Jadi wanita yang dianiaya boleh bercerai. Tetapi bukan berarti baru pertengkaran kemudian dipukul atau ditampar sekali minta bercerai. Kalau hal itu yang terjadi, masalah
masalah bukan ada pada suami saudara, tetapi ada pada saudara. Karena di dalam pernikahan, justru di situ kita belajar memperbaiki kesalahan. Kita belajar untuk melepaskan pengampunan. Kita belajar arti komitmen, arti kedewasaan, mau mengampuni, dan sama-sama saling komitmen untuk memulihkan keadaan. Tetapi ada hal-hal yang memang tidak bisa ditolerir. Kenapa boleh diceraikan? Saya pernah melihat kesaksian seorang ibu yang melarikan diri dari suaminya. Dia bertahun-tahun sudah dianiaya dan pada akhirnya tangannya dipotong oleh suaminya. Kalau orang ini tidak boleh bercerai, maka suaminya akan terus merasa berhak atas istrinya. Dia akan berpikir dia adalah milikku, jadi saya berhak untuk menganiaya dia. Ibu ini dipotong tangannya oleh suaminya sendiri. Itu sebabnya dalam keadaan demikian mereka boleh bercerai untuk keselamatan istrinya. Bahkan ada suami-suami yang punya kelainan dalam hal seksual. Istrinya selalu mengalami sex abuse karena suaminya kalau mau berhubungan badan, dia akan menyiksa istrinya lebih dulu. Bahkan berkali-kali pada waktu istrinya mandi, suaminya sengaja mematikan lampu, lalu dia mendobrak pintu kamar mandi sampai kamar mandinya rusak. Sehingga istrinya ketakutan, dia pikir itu seorang perampok. Karena pria itu membekap mulutnya, istrinya dipukuli, lalu suaminya itu memperkosa istrinya. Sampai istrinya kalau ke gereja bonyok-bonyok, dia konseling kepada pendetanya, prianya dipanggil, dilayani pribadi, pelepasan, suaminya minta maaf kepada istrinya, suaminya minta ampun dan berjanji bertobat, tetapi berulang lagi dan berulang lagi tidak pernah mau bertobat. Sampai hamba-hamba Tuhan yang melayani dia berkata, orang ini sudah dilepaskan, sudah dikonseling, tetapi memang orangnya yang tidak mau berubah. Bayangkan kalau istrinya tidak bercerai, dia bisa mati di tangan suaminya. Padahal ada banyak hal yang seharusnya dia bisa lakukan, sehingga hidupnya hanya sibuk mengampuni suaminya, sibuk memulihkan fisiknya yang sakit dan bonyok-bonyok. Dan hal ini menimbulkan trauma kepada anak-anaknya, karena anak-anaknya sangat jijik dengan apa yang dilakukan orang tuanya. Bahkan mereka akhirnya kecewa dan membenci Tuhan karena seakan-akan Tuhan tidak bisa melindungi ibunya. Perceraian diizinkan supaya suami itu tidak punya hak lagi untuk menyentuh istri dan anak-anaknya. Kalau tidak boleh bercerai, apakah kita menunggu sampai wanita itu patah tulang atau sampai terjadi kematian? Demikian juga ada seorang suami yang bukan hanya menganiaya istri, tetapi menganiaya anak-anaknya. Ada seorang anak yang kesaksian bagaimana bapaknya seorang pemabuk dan setiap kali pulang ibunya selalu dianiaya. Demikian juga dengan anak-anaknya. Anak-anaknya masih kecil-kecil, 3 orang perempuan. Pernah suatu kali ibunya mau melarikan diri dan ayahnya melempar dia dengan pisau sehingga ibunya tidak bisa lari. Anak-anaknya sebenarnya berhasil melarikan diri, tetapi bapaknya berteriak, kalau kalian tidak kembali, aku akan membunuh ibu kalian. Sehingga anak-anak itu akhirnya kembali ke rumah itu, tetapi bertahun-tahun anak-anak mereka juga dianiaya. Ayahnya kalau marah, apa saja di tangan akan dilempar kepada istri dan anak-anaknya. Kalau dia ketemu batu, dia lempar batu, kayu atau pisau akan dilempar kepada anak dan istrinya. Saudara, keluarga ini seperti ada di goa singa, yaitu bapaknya sendiri. Saudara bisa bayangkan kenapa orang ini selalu menyiksa istri dan anak-anaknya, karena dia merasa memiliki istri dan anaknya. Dia merasa berhak untuk menganiaya mereka karena dia merasa dialah pemilik istri dan anak-anaknya. Tidak semua orang yang mengaku Kristen adalah orang percaya. Nah, untuk hal-hal yang demikian sudah dikonseling, sudah dilayani pelepasan, sudah diampuni, dan berkali-kali tetap tidak ada tanda-tanda pertobatan, maka perceraian diizinkan terjadi untuk menyelamatkan istri dan anak-anaknya. Tetapi mereka tidak boleh menikah lagi, tetapi lebih baik bercerai dan fokus membangun hidup mereka daripada hidup dengan seorang suami yang selalu menganiaya dirinya. Nantikan video selanjutnya tentang 2 alasan selanjutnya kenapa seseorang boleh bercerai. Itu sebabnya jangan lupa untuk subscribe dan tekan lonceng supaya saudara
mendapatkan video yang berikutnya. Jangan lupa juga untuk share video ini supaya tidak banyak orang yang salah mengerti firman sehingga mereka jatuh dalam dosa menghakimi. Tuhan Yesus memberkati.